Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Siti Nurhaliza Batubara, mahasiswi pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 5 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya dapatkan selama 7 kali pertemuan pada mata kuliah pengembangan ekonomi umat. Nah, mari kita simak bareng-bareng ya teman-teman. Nah, masuk materi yang pertama, yaitu apa sih mata kuliah pengembangan ekonomi umat itu, tujuannya apa dan urgensinya apa? Nah, yang pertama, apa sih mata kuliah pengembangan ekonomi umat ini adalah mata kuliah yang berfokus kepada ekonomi masyarakat, khususnya umat Islam. Nah, di sini juga dapat dikembangkan secara adil, berkelanjutan, dan juga sesuai dengan syariat. Di sini ada beberapa konsep yang menjadi titik fokusnya, yaitu yang pertama, ekonomi sebagai amanah. Di sini kita bisa lihat sumber daya itu di mana-mana. Nah, kita sebagai manusia tidak boleh menggunakan secara berlebihan karena harus menggunakan konsep yang pertama, yaitu adalah berkelanjutan. Yang kedua adalah kepemilikan dan distribusi. Nah, pada konsep yang ini kita tuh memberikan ruang kepada orang lain juga, teman-teman. Jadi tidak akan ada kesenjangan sosial. Yang ketiga adalah produktivitas dan kemandirian. Nah, di sini kita tuh harus menjadi manusia yang produktif dan juga mandiri. Dan kita tuh bisa mengembangkan itu secara dengan menggunakan UMKM gitu, teman-teman. Yang terakhir adalah solidaritas sosial. Nah, jadi kita tuh kan makhluk sosial ya teman-teman, kita tuh harus solid teman-teman, begitu. Jadi kita harus gotong royong dan membantu orang-orang yang ada gitu. Nah, tujuannya apa aja sih? Yang pertama, memahami konsep ekonomi umat, karena banyak konsep-konsep yang mungkin tidak sesuai dengan yang sudah disyariatkan, teman-teman, begitu. Yang kedua adalah mampu menganalisis permasalahan ekonomi umat. Jadi kita tuh gak cuman tahu cara berkembangnya aja, tapi kita juga harus tahu cara mengatasi si permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kita tahu semakin bertambahnya usia di bumi atau berkembangnya, pasti kan juga ada muncul permasalahan-permasalahan yang baru gitu, teman-teman. Yang ketiga adalah menganalisis strategi atau menganalisis strategi gitu. Jadi kita tuh harus menggunakan strategi yang lebih baik lagi agar si UMKM yang kita punya tuh lebih maju, begitu teman-teman. Yang terakhir, mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Jadi ini tuh nggak cuma untuk orang-orang yang memang mau yang sudah waktunya bekerja, tapi mahasiswa pun juga bisa gitu, teman-teman. Nah, urgensinya apa sih? Nah, urgensinya itu karena banyaknya kesenjangan sosial, teman-teman. Seperti kita lihat aja, banyak pemukiman kumuh yang isinya adalah mereka pemulung, pengamen, seperti itu. Nah, di mata kuliah ini kita tuh juga membantu mereka untuk bisa lebih maju lagi gitu, begitu teman-teman. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu landasan filosofis mata kuliah pengembangan ekonomi umat. Nah, di sini ada beberapa landasan yang dipakai gitu. Yang pertama adalah tauhid, yang menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berorientasi kepada Allah gitu. Jadi nggak semata-mata kita tuh ngejar dunia. Kadang kan orang kalau sudah melihat uang, harta seperti itu, mereka akan lupa gitu tentang siapa yang memberinya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah maqasid syariah, yang dimana isinya adalah yang pertama ada hifdzuddin, hifdzun nas, hifdzul akal, hifdzul nasal, dan juga hifdzul mal. Nah, di sini tuh kenapa kita harus menggunakan maqasid syariah? Karena dalam konteks ekonomi, maqasid menjadi kompas kebijakan yang semua program pembangunan mengarah kepada kemaslahatan dan keadilan sosial. Jadi ya kembali lagi kepada tadi, urgensi yang dimana kita tuh harus seimbang, gak boleh ada yang namanya kesenjangan, begitu teman-teman. Nah, di sini juga kita akan selalu menekankan bahwa semua yang diberikan itu adalah milik Allah dan nanti juga akan kembali kepada Allah, begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah etika Islam, yang dimana ini tuh menjadi pedoman untuk terciptanya suatu keadilan, kejujuran, amanah, dan juga tanggung jawab sosial. Jadi hadirnya mata kuliah ini tuh supaya kita tuh sadar bahwa kita tuh harus adil, jujur, amanah, dan juga bisa melaksanakan tanggung jawab sosial gitu. Jadi nggak cuma semata-mata kita hanya mencari harta aja. Jadi kita juga harus tahu nih kayak keadilannya, kejujurannya, dan amanahnya, dan juga tanggung jawabnya. Seperti itu, teman-teman.
Masuk materi yang ketiga, yaitu teori-teori pemberdayaan. Yang pertama, di sini ada teori community development yang dikemukakan oleh Jim Eve, yang menekankan pemberdayaan sebagai proses pemberian sumber daya, kesempatan, dan juga keterampilan yang berdasarkan kepada hak asasi manusia. Jadi kalau di ini tuh lebih terfokusnya kepada si manusianya itu, teman-teman, begitu. Nah, di sini tuh juga menghargai kearifan lokal, mementingkan proses partisipatif, begitu. Terus yang kedua ada teori actors atau teori actors yang dikemukakan oleh Sarah Cook and Stephen McCullough, yang awalnya ini tuh dirancang untuk organisasi bisnis gitu, tapi lambat laun teori ini menawarkan kerangka operasional yang untuk mendelegasikan tanggung jawab gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tentang uh, otoriter, yang kedua confidence and kompetensi, terus ada trust atau kepercayaan, opportunities, peluang, dan juga responsibilities, tanggung jawab, dan yang terakhir adalah support dan dukungan, begitu. Terus yang teori selanjutnya adalah teori ekologis. Nah, di sini tuh menekankan bahwa kita tuh manusia tidak bisa jauh dari alamnya gitu, teman-teman. Jadi mau apapun itu akan kembali kepada alamnya gitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah teori tamkin, yang dimana merupakan pemberdayaan berbasis nilai Islam. Nah, jadi kan teori-teori yang sebelumnya itu tidak memasukkan Islam kepada teorinya. Nah, di teori tamkin ini memasukkan syariat Islam, yang dimana mereka tuh mempunyai panduan gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah yang kelima adalah teori asabiyah, yang dimana teori ini adalah yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, yang itu tuh merupakan konsepnya tuh berfokus kepada asabiyah, yaitu solidaritas kolektif atau energi sosial. Teori ini berpendapat bahwa modal sosial, kepercayaan, jaringan, gotong royong lebih penting gitu daripada sekadar hanya cuma modal aja, begitu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah teori pemberdayaan komunitas. Nah, ini tuh lebih kayak menaungi orang-orangnya gitu, teman-teman, karena kembali lagi kepada komunitas. Jadi orang-orang yang dia punya tekad, dia punya ide, nah ini tuh akan dinaungi kepada si komunitas itu gitu, teman-teman. Nah, itu pembahasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pemberdayaan, begitu, teman-teman. Masuk kepada pembahasannya selanjutnya adalah teori distribusi kepemilikan dan apa sih kaitannya dengan pengembangan ekonomi umat ini. Nah, di sini yang kita bahas adalah teori distribusinya dulu ya, teman-teman. Nah, di sini teori distribusi itu seperti penyaluran dari produsen kepada konsumen, pembagian pendapatan. Nah, mungkin itu semua adalah argumen-argumen yang benar. Nah, pada intinya bisa kita simpulkan bahwa apa sih teori distribusi itu adalah pembagian pendapatan hasil produksi terhadap faktor produksi itu tersebut, teman-teman. Nah, di sini tuh hasil produksinya itu apa sih? Dari hasil ekonomi mikro dan ekonomi makronya. Ekonomi mikro tuh apa sih? Pendapatan perusahaan, dan ekonomi makro tuh pendapatan nasional, begitu, teman-teman. Nah, pendapatan itu sendiri itu tuh adalah perubahan nilai atau selisih nilai dari barang input ke barang output, begitu. Terus di sini ada faktor produksi. Faktor produksi itu ada 4. Yang pertama ada tanah, ya, terus tenaga kerja, yang ketiga ada modal, yang keempat ada kewirausahaan. Di sini tuh tanah tuh seperti tempatnya, seperti mungkin ada tempat sewa seperti itu. Nah, itu bisa dikatakan tanah. Terus tenaga kerja berarti ada orang yang menjadi seperti kita bisa bahasakan adalah pegawainya, begitu. Terus ada modal. Karena setiap usaha apapun itu harus ada modalnya. Kalau nggak ada modalnya itu nggak akan bisa, teman-teman, begitu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah kewirausahaan atau untungnya gitu. Nah, setelah itu kita beralih ke si pemilikannya. Kepemilikan itu ada jenis-jenisnya, teman-teman. Ada 3. Yang pertama itu adalah jenis kepemilikan individu. Nah, di sini tuh kepemilikannya tuh individu, kayak dia tuh sendiri gitu, dia mandiri gitu. Nah, di sini tuh adalah dengan hak untuk mengelola dan mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Jadi si individu itu tuh mendapatkan haknya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah kepemilikan umum, yang dimana ini tuh dia tuh
si sumber dayanya itu dikuasai oleh umum, gak cuma satu orang aja, gak cuma satu kelompok aja, jadi umum gitu, siapapun bisa menggunakannya begitu. Terus kepemilikan syariah atau halal, nah di sini tuh adalah kepemilikannya dianggap amanah dari Allah begitu teman-teman. Nah, apa sih kaitannya? Kepemilikan menentukan hak atas sumber dayanya. Jadi, kita tuh menghindari pencurian gitu, teman-teman. Toh dari teori distribusinya itu juga yang bisa dikaitkan kepada pengembangan ekonomi umatnya itu adalah kita membagi hasil, kita membantu orang lain untuk bisa bekerja, untuk bisa mendapatkan uh, apa namanya hasil yang dia sudah dapatkan. Jadi tidak ada kesenjangan sosial begitu teman-teman. Masuk materi yang selanjutnya adalah reformasi peran lembaga keuangan syariah dalam pengembangan ekonomi umat. Nah, jadi gini teman-teman, ini tuh tentang reformasinya si peran lembaga keuangan syariah itu untuk membantu si pengembangan ekonomi umat itu. Nah, di sini tuh yang pertama adalah orientasi ekonomistik, yang dimana teori lembaga keuangan syariah ini masih terlalu fokusnya kepada efisiensi ekonomi, yang dia tuh seperti lebih mirip ke teori konvensional begitu teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah adaptasi konsep yang salah. Jadi dia tuh terus-terusan menggunakan konsep yang sebenarnya itu tuh sudah lama tapi tetap dia gunakan gitu. Mungkin di pikiran mereka tuh seperti, oh ini masih bisa masuk gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kelemahan pengukuran dampak. Jadi tuh mereka tuh ya udah asal gitu bikinnya tanpa memikirkan dampaknya negatifkah, positifkah begitu. Yang selanjutnya adalah kekosongan praktis. Di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah dominasi dominasi konvensional yang dimana ini tuh sangat berorientasinya kepada bisnis. Jadi tidak terintegrasi dengan fungsi bisnisnya dan pembiayaan lebih banyak gitu. Terus yang selanjutnya adalah aksesibilitasnya rendah. Aksesnya tuh kurang untuk di zaman yang sudah maju ini begitu. Yang selanjutnya adalah minim sinergi. Di sini tuh kayak ekosistem ekonomi Islamnya itu kurang gitu sinerginya. Jadi seperti masuk ke masjid, ke pesantren Basnes itu masih kurang begitu. Yang terakhir adalah hambatan regulasi. Di sini tuh masih memisahkan pengelolaan dana komersial dan dana sosialnya begitu. Nah, yang terakhir itu adalah solusinya. Pasti di setiap ada masalah harus ada solusinya gitu. Di sini ada solusi yang pertama adalah tentang ekonominya. Jadi fokusnya tuh pada pembiayaan produktivitas yang berbasis keadilan dan bagi hasil. Jadi nggak cuman salah satu aja gitu yang dapat, tapi dibagi hasil. Terus yang selanjutnya adalah sosialnya. Jadi masyarakat itu tidak mengalami kesenjangan sosial lagi teman-teman begitu. Yang selanjutnya adalah digital. Jadi kan kita tahu ya semakin kita tuh sudah masuk ke zaman yang lebih maju lagi. Jadi kita juga harus bisa menggunakan digital ini untuk membantu lembaga keuangan syariah itu. Jadi mereka tuh menggunakan digital nggak cuman hal yang nggak penting aja, jadi hal penting pun juga bisa digunakan di digital itu sendiri. Terus spiritual dan moral, karena kita lihat ya banyak moral-moral yang jelek gitu, yang nggak bagus seperti korupsi dan seperti itu. Nah itu tuh kita harus perbaiki lagi teman-teman begitu. Masuk ke materi yang terakhir adalah penguatan peran komunitas dengan digitalisasi dalam pengembangan ekonomi umat. Nah, seperti yang sudah saya singgung yang sebelumnya, tentang kita tuh juga bisa membangun komunitas untuk UMKM yang ada dan untuk bisnis-bisnisnya lain seperti itu. Nah, di sini tuh kita lebih bisa dikuatkan lagi dengan adanya digitalisasi gitu, digital begitu. Nah, jadi digitalisasi itu bisa membangun atau bisa menawarkan peluang untuk membuka akses. Jadi kita tuh nggak cuman secara offline aja. Jadi kita juga bisa menggunakannya secara online. Seperti contohnya kita ada Shopee, ada TikTok Shop yang seperti itu. Itu kan berarti kita bisa menjual barang yang kita punya melalui online shop seperti itu. Nah, di sini tuh
komunitas Islam memiliki posisi strategis yang dimana sebagai agen perubahan, wadah ekonomi kolektif dan juga pelindung etika syariah. Nah, di sini tuh ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah teori modal sosial, yang dimana kekuatan utama komunitas adalah kepada modal sosialnya gitu. Jadi kalau dari awal nggak ada modal sosialnya, jadi nggak ada modalnya, nggak ada sosialnya, itu nggak akan bisa teman-teman, nggak akan bisa terjalankan. Terus yang selanjutnya adalah teori penerimaan teknologi, yang dimana kita tuh nggak boleh anti kepada teknologi yang ada, karena tanpa kalian sadari itu tuh bisa membantu kita kepada penghasilan yang lebih besar lagi begitu. Terus ekonomi umatnya, ini tuh tujuan akhir dalam mencapai falah atau kesejahteraan spiritual dan sosial. Nah, terus pasti di sini juga ada model integratif dan faktor penentu keberhasilan. Nah, di sini tuh ada faktor yang pertama tuh ada modal sosial, yang dimana kohesi internal dan kepercayaan mempercepat adopsi di teknologi. Jadi tuh kita tuh harus percaya, harus trust, harus percaya gitu kepada digital yang ada. Toh kita juga bisa mengelola mana yang baik dan yang buruknya begitu. Terus kepemimpinan transformasional. Di sebuah komunitas itu juga harus ada kepemimpinannya, dan pemimpinnya itu yang harus visioner dan terbuka kepada inovasi yang ada begitu. Terus yang ketiga adalah literasi kompetensi digital, kemampuan teknis, kritik, dan etis dalam menggunakan teknologi. Jadi kita tuh harus kritis dengan keadaan yang ada gitu teman-teman. Terus yang keempat, dukungan institusional dan infrastruktur. Jadi lembaga pemerintah tuh juga harus mendukung kita untuk keberhasilan yang ada. Terus yang terakhir adalah nilai-nilai keagamaan dan etika sosial, karena ya kita kembali lagi, ini berfokusnya kepada apa? Kepada pengembangan ekonomi umat. Nah, di sini umat yang dimaksud adalah umat Islam itu sendiri, teman-teman. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Banyak kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.